Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa min syururi anfusina wa min a'malina. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para adikku semuanya, saya akan menjelaskan tentang perjalanan kehidupan Nabi yang berasal dari kitab Khulasatul Nurul Yaqin. Kitab ini sering dipelajari dalam TPQ maupun madrasah diniyah. Terdiri dari 4 juz. Bercerita tentang kehidupan Nabi mulai dari kecil hingga wafat beliau. Bahkan cerita Khulafaur Rasyidin, juga Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah juga tertera di dalam sini. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi zaman akhir. Dia ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil telah ditinggalkan wafat oleh ayah dan ibunya. Lalu dirawat oleh kakek dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Dan beliau dipersusukan kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah sebagai bentuk apa? Karena memang sudah menjadi tradisi orang Arab bahwasanya setiap anak yang lahir itu akan disusukan kepada orang-orang yang Badui, orang-orang yang masih asli kearabannya, agar mereka lebih fasih dalam melafalkan bahasa Arab, dan tindak tanduknya pun masih mengandung Arab yang asli. Dan Nabi ketika dewasa pergi berdagang ke negeri Syam bersama dengan pamannya Abu Thalib. Beliau membawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Disinilah permulaan kisah cinta yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, lewat asistennya yang bernama Maisarah. Sayyidah Khadijah mengetahui kejujuran, kebenaran, dan ketulusan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Hal itulah yang membuat hati Sayyidah Khadijah terketuk. Beliau ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Dan dari sini dimulailah perjuangan Nabi Muhammad dalam mensyiarkan agama Islam. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Dan Sayyidah Khadijah selalu berada di sampingnya. Sebelumnya Nabi Muhammad merasakan lelah dengan kehidupan yang ada di sekitarnya, dengan kehidupan orang-orang Mekah yang tidak pernah mau mengikuti ajakannya, sehingga Nabi uzlah menyepi di Gua Hira. Disitulah turun wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi merasa ketakutan, merasa kedinginan. Disitulah peran utama seorang istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Bagaimana beliau menenangkan Nabi Muhammad, mengajak beliau bicara, dan memberikan motivasi serta semangat agar Nabi tetap berjuang di jalannya. Dan bercerita tentang Nabi tidak akan pernah ada selesainya. Kita tentu sudah tahu ulasan-ulasannya di dalam setiap sejarah yang kita baca. Nabi pertama mengajak keluarganya, dari segi keluarga, lalu para sahabat, orang-orang sekitar, orang-orang di dekatnya. Awalnya Nabi berdakwah secara diam-diam, lalu kemudian berdakwah secara terang-terangan. Ada banyak sekali yang tidak mensukai Nabi, ada pula yang mencintai Nabi, seperti halnya 4 sahabat Nabi yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berjuang dengan sepenuh hati, dengan harta, benda, dan jiwa dan raga, agar bisa membantu Nabi, membantu mensyiarkan agama Islam, memusnahkan kebodohan. Yang dulunya orang-orang
Arab suka menyembah berhala dan sekarang masuk Islam dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.